adik-adik. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori Today Story. Judul cerita hari ini panjang sekali. Adik-adik dengerin ya. Judul cerita hari ini, Lucy periang dan Diki yang membosankan. Lucy periang adalah tetangga Diki. Lucy selalu berusaha berteman dengan Diki, tetapi sukar sekali. Kesinilah Diki, kita main Indian-Indianan yuk, ajak Lucy, tetapi Diki tak mau. Panas kata Diki. Pada kesempatan lain, Lucy mengajak Diki berjalan-jalan. Males dingin benar hari ini, kata Diki. Kalau begitu, kita main puzzle saja di rumah. Atau mungkin kau akan senang melihat buku teka-tekiku. Asik loh, ujar Lucy. Sukar, sahut Diki. Aku malas berpikir, Lucy. Di sekolah saja rasanya sudah capek. Kau memang anak yang membosankan. Otakmu tumpul. Bermain teka-teki saja keberatan. Kakimu terlalu lemah untuk berjalan-jalan. Tak heran kalau kau tak punya teman, Diki. Kau beruntung punya banyak teman, ucap Diki. Kau sering diundang minum teh dan bermain-main. Aku selalu tinggal di rumah sendirian. Ikutlah aku besok, ajak Lucy. Bibiku mengadakan pesta. Pasti pestanya meriah. Kata Bibi, aku boleh mengajak seorang teman. Keesokan harinya, Diki ikut ke pesta di rumah Bibi Lucy. Tetapi ia tidak mau ikut bermain si buta dan terlambat melepaskan sandal ketika bermain berburu sandal. Lain halnya dengan Lucy, ia ikut dalam setiap permainan, tertawa-tawa dan bersukaria. Ia menang dalam permainan kursi menyanyi dan tak pernah tertangkap dalam permainan si buta. Semua orang senang mendengar gelak tawanya. Betapa gembiranya anak itu, kata mereka. Senang rasanya melihatnya. Sayang, teman yang diajaknya kurang suka bermain. Kelihatannya ia sangat membosankan. Bergembiralah, Diki, ujar Lucy waktu melihat wajah Diki. Nikmati pestanya sebelum berakhir. Sebelum pesta berakhir, beberapa orang anak mengundang Lucy ke pesta mereka. Memang, Lucy lincah dan menyenangkan. Orang sering dibuat tertawa dan merasa bergembira olehnya. Diki nampak murung dalam perjalanan pulang ketika Lucy bercerita bahwa ia diundang lagi ke pesta. Aku tidak diundang, katanya. Kau beruntung. Hal yang sama terjadi pada liburan musim panas. Lucy mengajak Diki berpiknik. Cukup banyak yang ikut. Ada 7 anak dan 2 orang dewasa. Diki mengomel sebab mereka harus berjalan kaki cukup jauh. Belum sampai, sudah lelah kalau begini sih, katanya. Kakiku sudah sakit semua. Apa salahnya sih lelah sedikit? Lucy bercanda. Nanti pasti istirahatnya terasa jauh lebih nikmat. Setelah beristirahat sebentar, kita lanjutkan dengan bermain-main lagi. Wow, asik deh. Jadi bergembiralah, Diki, jangan murung. Tetapi Diki tak mau ikut bermain-main. Ia duduk sendirian, wajahnya murung dan nampak bosan. Terdengar olehnya Lucy bercanda dan tertawa-tawa. Lalu dilihatnya gadis itu menolong anak kecil
dan membantu membawakan sesuatu untuk orang-orang dewasa. Di antara teman-temannya, Lucy lah yang mula-mula melihat seekor kelinci tengah mengintip mereka bermain-main. Lucy juga yang mula-mula mendengar cicit burung murai meminta hancuran roti. Betapa gembira, lincah, dan bahagia nampaknya gadis itu hingga semua orang senang berada di dekatnya. Maukah kau ikut berpiknik dengan keluargaku minggu depan, Lucy? Tanya Harry. Lalu John mengajaknya pergi ke kebun binatang. Benar kan? Ujar Dickie dengan sedihnya. Tak ada seseorang pun yang mengajakku. Kau beruntung, Lucy. Diajak berpiknik dan pergi ke kebun binatang. Sedih hati Lucy melihat Dickie. Ia nampak begitu murung. Bergembiralah, Dickie, ucapnya. Piknik kita kali ini benar-benar menyenangkan dan permainannya mengasihkan. Siapa bilang piknik begitu menyenangkan? Dan lagi, aku tak suka permainan kalian. Kalau aku ikut, aku harus berlari-lari dan melompat-lompat. Dickie berkata dongkol. Tahukah kau, Dickie? Ujar Lucy. Kau tak bisa bergembira karena sikapmu sendiri. Kau tak mau membiarkan tangan dan kakimu ikut bersenang-senang. Kau tak mau membiarkan pikiranmu senang dan gembira hingga kau bisa tertawa dan bersenda gurau. Kau memang benar-benar membosankan. Ya, sangat membosankan. Tidak, aku hanya tidak semujur kau, ucap Dickie marah. Omong kosong, Lucy berkata. Mujur atau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri, kata ibuku. Kau mengatakan aku mujur. Itu karena aku selalu riang gembira hingga orang senang berteman denganku dan mengundangku ke pesta atau mengajakku berpiknik. Mujur tidak datang begitu saja. Oh, sahut Dickie. Jadi menurutmu, sikapku lah yang membuat orang bosan denganku dan tak mau mengundangku ke pesta atau mengajakku berpiknik. Benar, komentar Lucy. Ia senang Dickie telah menemukan sebab ketidakberuntungannya. Maka itu, bergembiralah Dickie. Setelah kau tahu bahwa kau bisa membuat dirimu sendiri mujur, aku yakin kau akan merasa senang. Jadilah anak yang periang, ramah, dan lincah. Pasti kau akan punya banyak teman dan menerima banyak undangan. Yang dikatakan Lucy memang benar, tetapi Dickie tak mau percaya. Ia tetap berpendapat bahwa nasibnya tidak beruntung. Maka semakin lama Dickie menjadi semakin membosankan. Kelak ia akan menjadi kakek-kakek yang tidak disukai orang. Ia tak punya anak dan cucu, hidup sendirian, mengomel dan mengeluh sepanjang hari. Tetapi Lucy lain. Lucy akan menjadi nenek-nenek yang tetap ceria. Cucunya 15 orang dan semuanya sayang kepadanya. Mereka datang menyenguknya setiap minggu. Lucy tak pernah kesepian. Tawanya berderai seperti dulu. Ia bijaksana dan selalu bergembira. Banyak orang mengiriminya oleh-oleh. Semua orang menyayanginya. Dia mujur, ujar kakek Dickie sambil mengeluh. Dari dulu nasibnya mujur. Tetapi sebenarnya adik-adik, keberuntungan itu bukan datang dengan sendirinya. Sikap Lucy lah yang membuatnya punya banyak teman dan selalu merasa gembira. Ya, kita masing-masing bisa membuat hidup kita bahagia. Mudah-mudahan adik-adik mendapat banyak kebahagiaan dalam hidup kalian.
Hari ini kita belajar mau menjadi pribadi yang menyenangkan seperti Lucy ya adik-adik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita, karena Tuhan melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang berjudul Lucy Periang dan Diki yang membosankan. Dari kisah yang berjudul Lucy Periang dan Diki yang membosankan, kita bisa melihat bagaimana Lucy adalah seorang anak yang baik hati. Sedangkan Diki memiliki sifat yang kasar dan sulit bergaul. Lucy dengan sabar dan setia membimbing Diki. Setiap kesempatan yang ada, Lucy dengan setia menasehati Diki. Tetapi Diki tidak mau berubah. Diki merasa hidupnya tidak semujur teman-temannya, dan semakin hari hidupnya semakin membosankan. Kelak, Diki akan menjadi kakek-kakek yang tidak disukai orang. Sementara Lucy yang periang kelak akan menjadi nenek yang disukai oleh banyak orang dan disukai oleh anak cucunya. Pilihan hidup ada di tangan kita. Bagaimana kita merespon setiap teguran atau nasihat yang kita terima? Tema firman Tuhan hari ini kakak beri judul Jangan kecewa menerima teguran. Amsal 3 ayat 12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tak seorang pun orang tua di dunia ini yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang gagal atau menderita di kemudian hari. Semuanya berharap anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dalam studi, karir, dan juga rumah tangga. Itulah sebabnya orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan mereka pun rela mengorbankan apa saja demi anak. Kasih, perhatian, perlindungan, dan terkadang juga teguran diberikan orang tua kepada anak. Dalam kehidupan rohani, Tuhan pun bertindak demikian. Di satu sisi, Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Nya, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongannya kepada kita. Di sisi lain, Tuhan juga akan memberikan teguran atau hajaran kepada kita bila kita melakukan pelanggaran atau dosa di hadapannya. Tujuan teguran itu adalah
agar kita menjadi jera dan tidak lagi mengulangi kesalahan, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Teguran Tuhan kepada kita dapat berupa masalah atau persoalan. Contohnya, sakit penyakit, krisis keuangan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi agar kita segera menyadari kesalahan dan berbalik ke jalannya yang benar. Oleh sebab itu, dalam ayat 11 dikatakan, "Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Contoh di Alkitab orang yang ditegur Tuhan dan memiliki respon yang benar dan memilih untuk bertobat adalah Daud. Daud pernah melakukan pelanggaran besar di hadapan Tuhan, berzina dengan Betsheba. Kemudian Tuhan memakai Nathan untuk menegur Daud. Akhirnya Daud pun menyesal dan bertobat. Katanya, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosa itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13-14. Kunci utama ketika kita menerima teguran dari Tuhan adalah bertobat. Pengakuan diri kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan itu sangat penting. Dan itu adalah kunci utama untuk mengalami pemulihan dan berkat dari Tuhan. Jadi, bila kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah. Ini berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 7 dikatakan, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Kakak masih ingat ketika kakak ditegur Tuhan lewat sakit penyakit. Pada saat itu, kakak berkali-kali dihina dan disakiti oleh teman. Kakak menyimpan dalam hati dan tidak mau mengampuni. Setiap kakak mendengar firman Tuhan, kakak selalu diingatkan untuk kakak segera mengampuni. Tetapi kakak tetap mengeraskan hati. Suatu saat, alergi kulit di tangan kakak sebelah kiri kambuh. Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau kambuh, dioleskan salep langsung sembuh. Tapi saat itu sudah beberapa kali ke dokter, bukan tambah sembuh, tapi semua jari tangan kakak itu penuh nanah dan air. Sampai kakak itu benar-benar menderita. Dan sudah beberapa obat kakak coba, tidak ada yang cocok. Pada malam harinya, kakak ikut ibadah doa malam. Ketika mendengar firman Tuhan, kakak juga diingatkan kembali untuk kakak harus mengampuni, supaya kakak bisa disembuhkan. Pada saat itu, kakak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Malam itu juga, kakak ambil keputusan untuk bertobat. Kakak menangis sama Tuhan, minta kekuatan untuk bisa mengampuni teman kakak yang begitu menyakitkan. Puji Tuhan adik-adik, malam itu Roh Kudus menjamah kakak. Tuhan mengangkat semua beban kakak dan melepaskan kakak dari ikatan sakit hati. Besoknya kakak kontrol ke dokter. Akhirnya semua luka-luka yang di tangan kakak dibersihkan dan dibalut dan diperban. Pada hari ketiga, sudah waktunya perban yang ada di tangan kakak dibuka. Puji Tuhan adik-adik,
mujizat Tuhan terjadi. Ketika perban yang ada di tangan kakak dibuka, kakak melihat tangan kakak itu bersih dan mulai mengering, adik-adik. Kakak merasakan bahwa tangan Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan tangan kakak. Tuhan sangat baik. Mulai saat itu sampai hari ini, tangan kakak tidak pernah lagi kambuh seperti waktu itu. Karena kakak yakin Tuhan sudah menyembuhkan kakak dengan sempurna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita ditegur oleh mama dan papa kita sering melawan. Padahal mama papa kita bertujuan baik untuk menegur kita. Untuk itu adik-adik, biarlah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada mama dan papa kita. Bersyukurlah bila kita ditegur Tuhan, karena hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih sering mengeraskan hati. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada mama dan papa, terlebih juga kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu tori kita hari ini ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.